Pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan merusak belasan rumah warga di Dusun Caleko, Desa Wage, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo. Banjir juga merusak 2 jembatan penghubung antar desa. Cuaca ekstrim yang terjadi selama 3 hari terakhir membuat air sungai Walanae meluap. Derasnya luapan air sungai menyebabkan 14 rumah di Desa Wage rusak. Beberapa di antaranya bahkan bergeser hingga beberapa meter dan menimpa rumah lain hingga rubuh. Tim SAR berhasil mengevakuasi 5 warga dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara warga lainnya sudah terlebih dahulu mengungsi secara mandiri. Banjir juga merusak 2 jembatan gantung yang menghubungkan Desa Ujung Pero dan Desa Wage, serta jembatan di Desa Tadang Palie. Bahkan salah satu jembatan sudah tidak bisa dilalui lagi karena rusak berat. Data sementara dari BPBD Kabupaten Wajo, tercatat 24 desa yang tersebar di 4 kecamatan terkena dampak banjir, yakni Kecamatan Sabang Paru, Tanah Sitolo, Tempe, dan Kecamatan Belawa dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 20 cm hingga 1,5 meter. Permisa, lantas bagaimana kondisi banjir di Wajo Selatan, di Wajo, Sulawesi Selatan? Kami sudah terhubung dengan Kepala BPBD Kabupaten Wajo, Pak Syamsul Bahari. Selamat pagi Pak Syamsul, bagaimana kondisi banjir di Wajo hingga saat ini Pak? Ya, selamat pagi Mbak Herninda dan pemirsa TV One. Wajo setelah diguyur hujan selama 3 hari berturut-turut, alhamdulillah kondisi semakin membaik. Namun kami sampaikan bahwa terdapat 4 kecamatan yang terdampak dengan 24 desa dan kelurahan yang dampaknya bervariasi. Demikian dapat kami sampaikan Mbak Herninda. Namun yang paling terdampak itu di Kecamatan Sabang Paru yang memang pada 3 hari terakhir sempat memutus akses transportasi, termasuk beberapa wilayah desa itu sempat terisolir. Namun karena kerjasama dan kolaborasi dari seluruh tim SAR, TRC, Badan SAR, bantuan dari BRIMOB dan pemerintah setempat, saat ini dapat kami kendalikan. Demikian Pak Herninda. Baik Pak, terkait titik pengungsian ini disediakan sudah berapa titik Pak di lokasi banjir tersebut? Baik Mbak Herninda, untuk pengungsian kami sudah berhasil mengevakuasi 15 warga. Namun demikian untuk titik pengungsian masih berada di rumah-rumah keluarga masing-masing. Walaupun demikian kami tetap menyiapkan titik pengungsian bila masyarakat dapat menginginkan untuk mengungsi. Namun sampai saat ini masyarakat kita masih mengungsi di rumah-rumah yang memungkinkan, rumah keluarga yang memungkinkan untuk ditempati sementara. Demikian Mbak Herninda. Pak Syamsul, berapa kecamatan Pak yang terkena banjir ini Pak? Lalu kecamatan mana yang dampaknya terparah? Untuk 3 hari terakhir ini terdampak 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Belawa, Tanah Sitolo, Kecamatan Tempe, dan Kecamatan Sabang Paru. Yang terparah itu Kecamatan Sabang Paru, terdampak pada 10 desa dan kelurahan. Parahnya dampak di Kecamatan Sabang Paru ini disebabkan karena luapan air Sungai Walanae yang juga mengakibatkan bobolnya sebuah tanggul di Desa Wage, Jumpero, yang juga sempat memutus jembatan, 2 jembatan gantung, yang ini berakibat pada terisolirnya beberapa
lingkungan atau desa di Kecamatan Sabamparu. Ya, demikian Mbak Erninda. Pak Syamsul, bagaimana dengan kebutuhan korban, Pak? Seperti selimut, susu, obat-obatan, hingga kebutuhan makanan ini sudah terpenuhi atau belum, Pak? Alhamdulillah hari ini tim TRC BPBD bersama tim gabungan turun ke lokasi untuk mendistribusikan logistik berupa selimut, bahan-bahan makanan siap saji, terutama untuk masyarakat kita yang mengungsi, meninggalkan rumah mereka, di mana juga terdapat beberapa masyarakat rentan, masuk orang tua, anak-anak, sehingga memang pada saat evakuasi juga kami mengalami kesulitan pada saat melakukan evakuasi, di samping karena arus yang cukup deras, kemudian medan yang sulit, juga pengungsi atau masyarakat kita itu terdapat beberapa kelompok rentan seperti orang tua, ada orang sakit, dan lain sebagainya, ada anak-anak. Demikian, Mbak Erninda. Bapak, untuk evakuasi korban, ini adakah korban yang masih sulit untuk dievakuasi, Pak? Jika ada, alasannya apa, Pak? Alasan evakuasi itu tadi yang pertama karena medan dan arus yang deras. Namun sampai saat ini alhamdulillah semua masyarakat yang terdampak sudah dievakuasi dengan baik. Walaupun pada saat kemarin tim mengalami kesulitan akses jembatan yang rusak sehingga harus mencari jalur lain gitu, Mbak Herinda. Bapak, jika melihat titik banjir di Wajo, ini apakah dekat dengan pemukiman warga, Pak? Banjir di Kabupaten Wajo berdampak pada pemukiman warga, Mbak Herninda. Jadi di 10 desa ini memang memberikan dampak yang cukup kuat terhadap wilayah pemukiman. Di samping itu juga berdampak pada wilayah lahan pertanian masyarakat, termasuk juga berdampak pada ruas atau akses jalan transportasi yang menghubungkan kabupaten lain, begitu Mbak Herinda. Pak Syamsul, jika melihat titik banjir juga, Pak, apakah ada kelekungan di daratan tersebut, Pak, sehingga menyebabkan banjir, ataukah memang karena cuaca yang ekstrim sehingga airnya ini meluap, Pak, hingga ke pemukiman warga, Pak? Di samping cuaca ekstrim yang cukup tinggi, ini juga merupakan luapan air Sungai Walena yang memang debitnya cukup tinggi sehingga menyebabkan beberapa titik tanggul yang jebol, sehingga dari jebolnya tanggul itulah yang merinsek masuk air ke wilayah pemukiman dan menghantam beberapa rumah warga dengan arus yang kuat, sehingga beberapa rumah warga kita rusak, sempat ada yang bergeser dan lain-lain sebagainya. Baik Pak Syamsul, terima kasih Pak atas waktu dan informasinya. Selamat melaksanakan tugas kembali Pak Syamsul. Mbak Herinda, terima kasih. Salam tangguh dan salam kemanusiaan.